Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, berjumpa kembali dengan saya Eko Sucahyo dari channel YouTube Serba Serbi Dunia Production. Oke sobat semuanya, kali ini saya ajak untuk mencari sekam padi ya sobat. Namun alangkah sebaiknya dan tidak ada salahnya kita membahas dan mendalami apa sih manfaat daripada sekam padi. Oke sobat semuanya, sekam padi adalah sebagai bahan media tanam ya sobat. Sekam padi mentah maupun bakar banyak digunakan dalam budidaya tanaman. Manfaat sekam padi, manfaat dan kegunaan daripada sekam padi yaitu untuk memperbaiki aerasi drainasi tanah, juga menahan air dan nutrisi, terutama jika dibakar menjadi arang sekam. Sekam padi sifat steril, juga minim hama ataupun jamur ya sobat. Kemudian sekam padi jika dibakar menjadi arang sekam akan mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, sekam padi mampu menyerap racun dan logam berat yang terkandung di dalam tanah, menyeimbangkan pH tanah, sumber karbon dan proses fermentasi pupuk organik. Bisa juga digunakan dalam biofilter ataupun pengomposan ya sobat. Oke sobat semuanya, sebagai bahan kompos, sekam padi mentah bisa dicampur dalam kompos. Kenapa? Karena sekam padi mengandung karbon tinggi, membantu keseimbangan CN karbon nitrogen. Sekam padi juga mampu menjaga kompos tetap gembur dan tidak terlalu basah. Sekam padi juga dapat dipergunakan sebagai bahan campuran pupuk kandang ya sobat. Dicampur dengan kotoran ternak sebagai penyerap bau dan kelembapan, membantu fermentasi kotoran menjadi pupuk organik padat ya sobat. Selain itu, kegunaan daripada sekam padi dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan tradisional. Kadang juga digunakan sebagai campuran bata ringan, panel insulasi atap alami, memiliki sifat isolator panas. Selain itu, dapat juga untuk meningkatkan kehidupan mikroba tanah ya sobat. Karena strukturnya kasar, sekam mendukung kehidupan mikroba tanah, juga mampu mempercepat dekomposisi bahan organik di sekitarnya. Di samping itu sobat semuanya, yang perlu kita ketahui bahwa sekam padi bersifat ramah lingkungan dan juga ekonomis, sudah didapat murah di daerah pertanian, mampu mengurangi limbah pertanian, juga dapat dimanfaatkan jika dapat dimanfaatkan dengan secara tepat. Kemudian penggunaan lain sekam padi dalam media tanam sangat bermanfaat untuk memperbaiki struktur tanah, aerasi, dan menjaga kelembapan. Berikut ini cara penggunaannya dan kaitannya dalam pencampuran media tanam sobat. Pertama, sekam padi mentah maksudnya yang belum dibakar. Cara penggunaannya, campurkan dengan tanah dan pupuk kandang atau kompos dengan perbandingan 2 bagian tanah, 1 bagian sekam mentah, 1 lagi bagian kompos atau pupuk kandang sobat. Kelebihannya membantu porositas tanah supaya tidak cepat lecek, memperbaiki drainase, dan juga mampu mencegah tanah supaya tidak mudah memadat, baik untuk tanaman, sayur, bunga, dan bibit. Namun dengan catatan sobat, sekam mentah kadang membawa bibit jamur atau hama. Sebaiknya dikukus atau difermentasi dulu jika tidak digunakan dalam skala besar. Arang sekam yang dibakar setengah matang tidak sampai menjadi abu. Cara penggunaannya, campurkan dengan media tanam lain seperti 1 bagian arang sekam, 1 bagian kompos, 1 bagian kokopit atau tanah. Kelebihannya sobat, tentu saja mampu menyimpan air dan nutrisi, ringan dan steril, mampu menetralkan pH dan menyerap racun di dalam tanah.
Cocok juga untuk tanaman hias, bibit hortikultura, dan hidroponik substrat. Dan juga bisa digunakan sebagai bahan utama dalam campuran media tanam, sekam fermentasi, hidroponik, atau tabula pot yang masih mentah difermentasikan dahulu ya sobat dengan menggunakan mol atau mikroorganisme lokal. Cara penggunaannya, fermentasikan selama kurang lebih 7 hingga 14 hari. Setelah itu, bisa dicampur dengan media tanam lain seperti sekam biasa. Kelebihannya sobat, ia mampu mengandung organisme yang baik serta mampu meningkatkan kesuburan dan daya tumbuh tanaman. Ringkasannya, campurkan media tanam umum, media tanam yang seimbang biasanya terdiri